Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Sulastri. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai penyakit yang berbahaya. Tentunya sudah tidak tabu lagi ya mengenai penyakit berbahaya ini. Dalam artian sering banget gitu terdengar gitu mengenai penyakit-penyakit berbahaya. Namun dari kitanya saja yang tidak terlalu mengindahkan atau tidak terlalu memperhatikan penyakit-penyakit tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 5 contoh penyakit yang berbahaya. Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner. Jantung koroner itu merupakan kondisi di mana pembuluh darah utama mengantarkan pasokan darah, oksigen atau nutrisi ke jantung sehingga membuat jantung rusak. Dan kondisi itu tuh biasanya dipengaruhi oleh kolesterol dan peradangan. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri penyakit jantung koroner itu, yaitu pertama sering sekali nyeri dada, terus yang kedua itu keringat dingin dan mual, dan yang ketiga itu detak denyut jantung itu tidak karuan, kadang cepat, kadang lambat. Itu merupakan ciri dari penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner sendiri biasanya dipengaruhi juga oleh penyakit bawaan seperti kayak darah tinggi, kolesterol, diabetes atau kegemukan. Itu pun mempengaruhi terjadinya jantung koroner. Lanjut ke penyakit yang kedua yaitu penyakit TBC. TBC itu disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis. Nah, ciri-ciri orang yang terkena TBC itu sendiri, pertama dia batuk tidak berhenti dalam artian dalam jangka yang lama, 3 minggu lebih lah, patokan 3 minggu. Ketika sudah terjadi batuk 3 minggu maka harus periksa karena dikhawatirkan mempunyai TBC. Setelah itu sering sekali demam, terus berat badan turun, terus sering keringat dingin ketika malam hari. Kayak gitu tuh masuknya tanda-tanda atau ciri-ciri dari TBC. Nah, penularan TBC itu biasanya dengan lawan bicara. Jadi kayak misalnya si A mengidap penyakit TBC, si B tidak. Nah, si B ini selalu dengan si A ngobrol. Jadi si A yang liurnya tuh mengenai nyimprot lah kayak gitu ke si B. Akhirnya si B pun bisa mengidap penyakit TBC. Jadi memang sangat menular kayak gitu. Selain itu juga disebabkan oleh kayak misalnya kita 1 gelas dengan penyakit orang TBC, terus 1 sendok dengan yang mengidap TBC, itu juga bisa menularkan TBC kepada kita. Maka dari itu kita harus jaga-jaga ya. Terus pengobatan TBC itu sendiri biasanya kita dites dulu, langsung hubungi dokter atau rumah sakit terdekat. Biasanya kita tes dahak atau tes dan lain-lain. Ketika kita dinyatakan positif TBC, biasanya itu ada pengobatan rutin, entah 6 hari sekali, entah seminggu sekali, itu pasti ada pengobatan rutin. Jangka waktunya sangat panjang, kurang lebih itu 6 bulan. Dan kita tuh harus istirahat total kayak gitu jika ingin sembuh dari TBC. Jadi jangan ada yang mau penyakit TBC ya. Kita harus sering-sering jaga kesehatan. Nah, yang ketiga itu penyakit HIV atau AIDS. Sudah menjadi pasaran, dalam artian sering sekali terdengar penyakit tersebut. Nah, penyakit tersebut merupakan penyakit yang berbahaya karena penyakit tersebut adalah merusak kekebalan tubuh. Tahu sendiri lah ya, ketika kekebalan tubuh kita rusak maka penyakit apapun bisa terjadi pada kita. Makanya HIV atau AIDS ini sangat berbahaya. Nah, kalau AIDS ini merupakan istilah di mana HIV itu sudah sudah sangat parah, dalam artian sudah stadium akhir, itu disebutnya AIDS. Nah, penyebaran dari virus HIV atau AIDS ini sendiri yaitu melalui hubungan intim yang tidak sehat atau tidak nyaman, dalam artian menggunakan jarum suntik, terus juga sering ganti-ganti pasangan. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab penyebaran dari HIV atau AIDS sendiri. Nah, sedangkan penyakit HIV dan AIDS itu belum ketemu obatnya. Jadi untuk pengobatan atau pencegahannya sendiri itu bisa langsung konsultasi kepada dokter. Biasanya nanti akan diberi kayak antibodi atau misalnya
kayak terapi atau apalah, intinya mah untuk mencegah penyebaran dari HIV atau AIDS itu sendiri. Oke, penyakit yang ketiga yaitu kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh bertumbuhnya sel-sel abnormal yang tak terkendali, sehingga menyebabkan jaringan normal itu rusak. Nah, kanker sendiri itu tanda-tandanya banyak. Yang pertama itu turunnya berat badan tanpa sebab dan drastis. Yang kedua itu munculnya benjolan. Terus yang ketiga ada ini masalah kelenjar getah bening, kemudian sesak nafas berkepanjangan. Itu merupakan ciri-ciri dari kita mengidap kanker. Selain itu juga sering banget kerasa sakit tiba-tiba, kayak nggak jelas gitu, saya tuh kok tiba-tiba sakit gitu. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari kanker. Nah, pengobatan kanker sendiri yaitu melalui kemoterapi dan melalui terapi target kayak gitu. Untuk lebih jelasnya bisa menanya ke kedokteran. Nah, terus kanker juga bisa dicegah yaitu dengan merubah pola hidup. Contohnya kayak dari makanan, apalagi kan makanan-makanan instan kayak sekarang gitu kan, itu juga mendorong untuk tumbuhnya kanker gitu kan. Merokok juga itu bisa. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima itu penyakit diabetes. Sudah tidak asing kan diabetes. Nah, diabetes itu merupakan penyakit di mana kelebihan gula atau glukosa darah. Glukosa itu sangat penting bagi sumber energi sel tubuh manusia. Namun ketika glukosa itu menumpuk, tidak tersalurkan kepada sel-sel, maka akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Apalagi bisa membahayakan nyawa. Seperti itu. Nah, sedangkan diabetes sendiri itu ciri-cirinya sering terjadi infeksi, terus sering luka. Tapi lukanya tuh lama sembuhnya. Kemudian berat badan tuh turun banget. Terus sering lemas, banyak banget ciri-ciri diabetes itu. Nah, untuk pengobatannya sendiri yaitu mengatur pola makan kalau diabetes itu. Jadi selain arahan dokter juga kita harus mengatur pola makan, seperti kita harus makan sayur, biji-bijian, buah-buahan. Hindari kalori dan lemak dan yang manis-manis gitu, itu juga harus dihindari. Seperti itu kalau diabetes. Baik, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.